Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang bersandar dan berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Yorim Palugu, Opsir Korps Ngovi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada. Senang sekali kembali pagi ini kita boleh berjumpa lagi lewat program kesayangan kita dalam Roti Hidup. Sebuah program yang akan memberi kita kekuatan sebab ada firman Tuhan yang kita baca. Ada renungan firman Tuhan yang akan kita dengar. Firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam iman percaya kita dan akan menuntun kehidupan kita menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kita melangkah jauh dalam seluruh aktivitas kegiatan kita dalam program Roti Hidup, saya mengajak sahabat setia pendengar Radio Cakrawala untuk berdoa. Kita berdoa di dalam doa kami pagi ini. Kami menyadari benar ya Tuhan, siapakah kami? Kami menyadari benar kami adalah orang-orang yang berdosa. Namun pagi hari ini kami mau menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan melayakkan kami, Tuhan mengizinkan kami boleh bangun pada pagi hari ini. Sehingga ada kekuatan yang baru yang kami rasakan, yang kami terima, yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan akan menolong kehidupan kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, sahabat Cakrawala dimanapun berada. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini, saya mengambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, kita tahu bersama bahwa status jemaat Efesus di dalam Tuhan telah berubah dalam perikop yang kita baca. Maka sebelum lebih jauh dalam program Roti Hidup pagi ini, kasih karunia yang menyelamatkan menjadi tema kita. Kasih karunia yang menyelamatkan menjadi tema kita. Dahulu kamu mati disebabkan pelanggaran dan dosa-dosa, dan kemudian dihidupkan bersama-sama Kristus. Kondisi mati yang dimaksud Paulus adalah mengalami keterpisahan dari Allah, serta tidak dapat menghargai perkara-perkara rohani karena pikiran mereka gelap. Namun Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahan yang besar. Mereka diselamatkan dari perhambaan dosa, maut dan murka Allah oleh iman kepada Kristus. Di dalam Kristus Allah membangkitkan mereka yang sudah mati secara rohani dan memberikan tempat tinggal yang mulia dan warisan bersama Kristus di surga. Itulah yang merubah status mereka, dan perubahan itu terjadi tanpa andil manusia sedikit pun, sebab tidak ada perbuatan baik yang dapat melayakkan manusia menerima keselamatan. Maka tidak seorang pun dapat berbangga diri, karena keselamatan itu merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, berbicara tentang keselamatan atau masuk surga setelah pasca kita meninggal dunia, ini merupakan dambaan dan harapan semua orang untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Ada yang percaya dengan beragama tentunya membuat dia bisa selamat, sekalipun dalam praktek hidupnya hanya mengikuti kewajiban keagamaan yang bersifat lahiriah, bahkan cenderung eksklusif terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Ada yang percaya apabila ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, berbuat amal dalam kesalehan dan praktek hidup yang terbuka terhadap orang lain, maka otomatis ia akan selamat. Percakapan tentang keselamatan atau masuk surga begitu ramai di media sosial dan sering menjadi perdebatan, menjadi sorotan bagi banyak orang, di mana orang saling mengklaim
tentang keselamatan, saling menghakimi orang lain sebagai seorang yang tidak selamat atau akan masuk neraka, seolah-olah mereka sudah menjadi ahli kerajaan surga. Karena perbedaan dan keyakinan agama, manusia pun bertengkar, manusia berkelahi, bahkan saling membunuh. Dan tidak jarang dalam kekristenan pun kita ribut perkara keselamatan. Sampai-sampai kita tidak bisa saling menerima dogma atau ajaran yang ada dalam gereja, dan terlalu cepat mencas ajaran atau dogma gereja kita yang benar dan yang lain keliru. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, setiap orang berhak mempunyai keyakinan, berhak memiliki keyakinan dalam ajaran yang dianutnya dan pandangannya masing-masing, serta tidak dilarang merasa keyakinan pandangannya yang paling benar. Namun hal itu tidaklah baik apabila kita tidak mampu untuk menghargai dan bersikap toleransi terhadap keyakinan dan pandangan orang lain, merasa bahwa kitalah yang paling benar. Semua orang pasti ingin selamat, namun secara jujur harus diakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin keselamatannya jika dia hidup di luar dari Yesus. Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Alkitab menyatakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Namun kita tetap menjaga dengan sikap hidup yang baik dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab pada dasarnya semua orang sudah berdosa. Kita semua telah berdosa dan tidak mungkin akan selamat oleh karena segala usaha dan perbuatan kita. Manusia pada dasarnya akan menerima penghukuman dari Allah, bahkan sedang menghadapi penghukuman Allah karena kehidupannya yang tidak sesuai rencana dan kehendak Tuhan Allah. Kekayaan kasih karunia Tuhan itu akan menjadikan kita manusia yang berkualitas, manusia yang produktif, sebab kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan atas kehidupan kita. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kita bukan lagi orang-orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak punya pengharapan hidup, yang berpikirannya sempit dan dangkal, yang hanya bisa mengatasi masalah dengan mengikuti keinginan daging yang jahat. Mudah untuk berputus asa, mudah untuk emosi, sakit hati yang hanya bisa menggantungkan hidup pada pikiran dan kekuatan kita saja. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan oleh kasih karunia Tuhan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, sehingga hidup menjadi penuh dengan pengharapan. Kita mampu untuk memiliki pikiran dan pandangan yang luas bahwa dalam keterbatasan kita ada kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, akan tetapi di tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kelemahan dan dosa manusia, Tuhan Allah menyatakan rahmat atau belas kasih-Nya terhadap manusia. Tuhan Allah tidak menghendaki manusia itu binasa, melainkan supaya dia selamat dan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Allah menyatakan kasih karunia untuk menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Artinya Tuhan Allah dengan dorongan kasih-Nya yang besar bertindak dalam sejarah kehidupan manusia, agar manusia yang berdosa
dapat menikmati keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus merupakan wujud kasih karunia Allah yang rela menderita dan mati di kayu salib sebagai orang yang terhukum untuk menebus atau menanggung segala dosa manusia. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah kepada manusia yang berdosa, sehingga menjadi jalan anugerah Allah yang dapat dilalui manusia untuk mencapai keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan kata lain, tidak mungkin ada orang yang selamat karena segala usaha dan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan segala cara atau jalan-jalan yang dibuatnya masing-masing. Bukan kita manusia yang menentukan, tetapi hanya Tuhan Allah saja, sebab Dialah pemilik surga. Semua orang perlu jalan kasih karunia Allah untuk selamat dan masuk ke surga. Untuk dapat mengalami kasih karunia Allah ini, maka diperlukan iman atau kepercayaan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Hanya oleh iman yang berdasarkan anugerah kasih karunia Allah, maka manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Artinya manusia yang berdosa harus menyadari bahwa tidak mungkin akan selamat oleh karena segala usaha dan perbuatannya. Manusia berdosa harus berusaha melepaskan segala pikiran, pandangan, dan caranya untuk menyelamatkan diri sendiri, lalu menyambut dengan penuh sukacita dan kasih karunia Tuhan Allah. Dengan demikian, keselamatan dan masuk surga merupakan rahmat atau semata-mata sebagai anugerah Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia yang percaya untuk merasa dia yang paling benar, dia yang paling baik, atau menyombongkan diri soal keselamatan dan hidup yang kekal. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang yakin sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, maka tidak berarti hanya bersifat pasif saja. Mereka diharapkan menjalani suatu tindakan yang sesuai dengan rencana dan rancangan Allah dalam kehendak Allah, yaitu hidup di dalam lingkungan anugerah Tuhan Allah. Hidup demikian bukan sesuatu yang mudah dalam dunia ini. Oleh karena mereka masih harus berjuang menghadapi kuasa dosa yang terus menggoda dan mempengaruhi hidupnya. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, bahkan terkadang mereka harus menghadapi konsekuensi atau harga yang harus dibayar karena iman mereka. Tetapi perjuangan hidup sebagai orang percaya atau mengikut Dia harus benar-benar terlihat perjuangan yang sungguh-sungguh. Mengikuti jalan salib bukan berarti tanpa harapan di dalam Kristus, karena kasih karunia Allah sudah mencukupi dan memampukannya untuk sanggup bertahan dalam perjuangan iman. Sebagai orang-orang percaya pun terpanggil untuk bersaksi dan memberitakan kabar sukacita tentang kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah bagi semua orang di dalam Yesus Kristus. Bersama kita ada Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Dia yang akan memberikan kita semua pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, Dia akan memberikan dirinya untuk kita, dan Dia hendak menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya itu kepada kita pada masa yang akan datang. Kita bukan orang-orang yang berpikiran sempit, yang dengan mudah menyerahkan diri kita kepada kedagingan, keinginan daging yang jahat. Ketika kita menghadapi tekanan, masalah, dan penderitaan, kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh kasih karunia.
pendengar setia Radio Cakrawala, apakah hidupmu saat ini benar-benar telah berpadanan dengan Kristus? Bagaimana perjuanganmu dalam kepengikutanmu, dalam hidupmu? Bagaimana pengenalanmu akan Kristus? Apakah jalan salibmu saat ini terlalu berat? Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, Dia yang akan memberikan kepada kita semua kelegaan. Tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada, di tengah dalam masa sengsara ini, semua orang yang percaya dihibur dan dikuatkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah telah menyatakan kasih karunia yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, serta penyertaannya di sepanjang hidup dalam menyaksikan dan melayani Tuhan Allah. Itulah keyakinan dan pengharapan yang dimiliki sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, sekalipun dalam mengikut Tuhan Yesus kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, maka orang-orang percaya tidak mudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia rela menderita dan berupaya untuk tabah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan setia sampai akhir. Sebab hanya dalam Kristus Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Kiranya kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus akan membawa dampak yang besar dalam segala perjuangan dan aktivitas hidup sehari-hari. Sebab keselamatan bagi kita bukan hanya perkara masa depan, melainkan bagian dari seluruh perjalanan hidup sebagai orang-orang percaya. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala ini berkati oleh Tuhan dimanapun berada. Kita diharapkan menjadi saksi-saksi dari kasih karunia Allah untuk menghadirkan damai sejahtera dan berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita berserah dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan Allah, serta memohon kekuatan dan pertolongannya untuk memberitakan kabar sukacita tentang kasih Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, pada akhirnya saya mau menyampaikan kepada kita, tetaplah setia. Tetaplah bertekun dalam penderitaanmu dengan berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini menjadi hidup yang terus memuliakan Tuhan. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, bagian perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Maka biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, dimampukan untuk dapat mempraktikkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat acara program Roti Hidup, maka kembali ya Tuhan, acara ini tentu kembali akan menjadi berkat. Terima kasih untuk semua kru Cakrawala. Kiranya Tuhan Allah, Tuhan lawat hidup mereka. Berkatilah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio,
God bless us.